Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir kami yang berjudul Penerapan Supervised Learning untuk klasifikasi kategori kualitas udara berdasarkan konsentrasi polutan ISPU. Nah, sebelum kami masuk ke materi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rafli Pramudia. Nama saya Muhammad Haikal. Nama saya Veronica Septiana Sihombing. Nama saya Fadul Muhammad. Nama saya Aprianto Marugu. Dan baik, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu terkait dengan pemahaman permasalahan. Untuk Mbak Veronica, dipersilahkan. Permasalahan dan perolehan dataset. Kami mengangkat permasalahan ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir kualitas kota Jakarta relatif tidak sehat bagi kelompok sensitif. Oleh karena itu, kami berencana untuk yang pertama membangun model yang dapat melakukan klasifikasi untuk kategori kualitas udara menggunakan data ISPU. Yang kedua, mencari tahu seberapa akurat model yang dibangun untuk mengklasifikasikan kategori kualitas udara berdasarkan konsentrasi polutan pada data ISPU. Yang ketiga, mencari tahu algoritma apa yang menghasilkan model yang paling efektif untuk melakukan klasifikasi kategori kualitas udara berdasarkan data ISPU. Kami memperoleh dataset dari platform Kaggle. Dataset yang kami peroleh berisikan pengukuran air quality index atau indeks kualitas udara dari setiap stasiun yang ada di Jakarta, di mana hasil pengukuran AQI tertinggi digunakan sebagai representasi kualitas udara di Jakarta pada hari itu. Dataset berisikan pengukuran kualitas udara di kota Jakarta dari tahun 2010 hingga 2023. Untuk membangun sebuah model, langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengimport library Pandas dan NumPy untuk melakukan pengolahan data. Yang kedua, mengimport library untuk membagi dataset. Yang ketiga, mengimport library untuk standarisasi data. Yang keempat, mengimport library untuk mengevaluasi performa model. Yang kelima, mengimport library algoritma yang akan digunakan untuk membangun model, yaitu Random Forest, Decision Tree, Kategori Boosting atau CatBoss, dan KNN, Classifier. Yang keenam, mengimport library Pplot dan Seaborn untuk keperluan visualisasi. Selanjutnya, kami akan membacakan dan membuat dataset ke dalam data frame dengan menggunakan Pandas. Berikut ini adalah tampilan dataset 5 teratas dan 5 ke bawah. Lalu berikut ini overview dataset secara umum, bahwa dataset memiliki 11 kolom dan 4626 entry atau baris. Oke, baik. Di sini ada data cleaning dan data processing. Nah, untuk melakukan data cleaning dan processing, pertama kita lihat dulu data yang digunakan seperti apa. Di sini kita bisa menggunakan kode sebagai berikut. Nah, berdasarkan overview data, kita melihat kolom 25 hanya 723. Oleh karena itu, kita akan melakukan pengecekan berapa banyak missing volume pada kolom PM25. Terlihat bahwa missing volume pada kolom PM25 sebanyak 3.903. Karena missing volume terlalu banyak, maka kami memutuskan untuk menghapus kolom PM25. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan missing volume untuk setiap kolom.
Oke, baik, di sini kita periksa apakah matching volume dan duplikat volume. Di sini bisa kita menggunakan kode sebagai berikut. Nah, hasil dari kode di atas menunjukkan bahwa ada beberapa missing volume pada kolom PM10, SO2, CO, O3, NO2, dan kritikal. Nah, untuk mengatasi missing volume, kita akan menggunakan metode drop knob, yang dimana secara otomatis baris yang memiliki missing volume akan dihapus. Setelah missing volume ditangani, total data yang tersedia adalah 4.444 record. Oke, lalu selanjutnya kami akan mengganti nama kolom kategori menjadi kategori, dan kami akan melihat banyaknya data yang tersedia untuk setiap kelas yang ada. Dapat dilihat bahwa data kelas berbahaya hanya berjumlah 1. Maka kami memutuskan untuk menghapus kelas berbahaya. Oke, setelah kelas berbahaya dihapus, total data yang tersedia adalah 4.443 baris. Oke, baik. Berikutnya kami akan melakukan pendeteksian dan penanganan outlier. Pertama kali akan mendefinisikan secara eksplisit kolom yang berisi nilai numerik. Lalu kami menggunakan interquartile rank atau IQR untuk melakukan pendeteksian quartile. Nah, bisa dilihat pada hasil di bawah ini. Yang dimana yang pertama di situ ada quartile pada kolom sebanyak 106 baris. Terus di kedua itu ada quartile pada kolom SO2 sebanyak 77 baris. Tiga itu kolom CO-nya 117 baris. Terus selanjutnya kolom O3 sebanyak 196 baris. Dan yang terakhir ada kolom NO2 sebanyak 190 baris. Nah, untuk menangani filter, kami memutuskan untuk mengganti nilai yang berisi outlier pada kolom dengan nilai median. Lalu yang keempat, exploratory data analysis atau EDA. Selanjutnya kami akan melakukan exploratory data analysis terhadap data frame untuk mengidentifikasi pola, mengidentifikasi kecondongan data, mencari korelasi antara fitur, dan menangani outlier. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah analisis statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif terhadap data frame kami. Lalu selanjutnya kami akan melihat distribusi data yang ada pada setiap kelas berdasarkan grafik ini. Bisa dilihat bahwa data yang ada pada setiap kelas lebih banyak untuk kelas sedang dan kelas tidak sehat. Selanjutnya kami akan melihat distribusi data dan kecondongan skewness untuk setiap kolom numerik. Skewness digunakan untuk memberikan gambaran simetri distribusi data. Berikut ini distribusi untuk kolom PM10. Dapat dilihat bahwa skewness yang diperoleh adalah min 0,604 yang menandakan bahwa distribusi miring ke kiri. Artinya sebagian besar nilai dalam dataset berada di sisi kanan dari rata-rata. Selanjutnya adalah distribusi kolom SO2. Pada kolom ini, distribusi dapat dikatakan hampir simetris karena skewness yang diperoleh masih berada pada rentang yang dapat diterima, yaitu 0,5. Lalu distribusi kolom CO juga dapat dikatakan hampir simetris karena skewness yang diperoleh adalah 0,3. Berikutnya adalah kolom 0,3. O3. Pada kolom ini, distribusi data dapat dikatakan miring ke kanan karena skewness yang diperoleh adalah 0,615. Artinya sebagian besar nilai dalam dataset berada di sisi kiri dari rata-rata. Selanjutnya distribusi kolom 2.
dapat dikatakan hampir simetris karena skewness yang diperoleh adalah 0,264. Dari hasil visualisasi yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa ada beberapa kolom yang memiliki nilai kecondongan atau skewness dari luar rentang yang dapat diterima, yaitu antara 0,5 dan min 0,5. Kolom tersebut adalah PM10 yang memiliki distribusi data miring ke kiri, O3 yang memiliki distribusi data miring ke kanan. Skewness ini harus kita tangani karena beberapa algoritma yang digunakan untuk membangun model relatif sensitif terhadap skewness dan akan mempengaruhi performa model. Oke, lalu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita Fadil, ada beberapa kolom yang memiliki nilai kecondongan di luar batas yang dapat diterima, yaitu kolom PM10, kemudian kolom O3. Selanjutnya, kita akan menangani skewness ini. Nah, skewness ini ditangani dengan menerapkan transformasi data menggunakan transformasi akar kuadrat atau square root transformation maksudnya. Nah, setelah kita menerapkan square root transformation, kita memperoleh sequence baru untuk kedua kolom, yaitu negatif 0,471 untuk kolom PM10 dan negatif 1,35 untuk kolom O3. Nah, berikut ini adalah visualisasinya. Nah, lalu setelah kita menangani sequence ini, kita akan melihat korelasi antara fitur-fitur yang ada pada data frame. Fitur-fitur yang akan dilihat korelasinya adalah fitur dengan nilai numerik. Nah, alat visualisasinya yang kami gunakan adalah heatmap dari library Seaborn. Nah, berikut ini adalah visualisasi korelasi antar fiturnya, seperti yang dilihat pada gambar. Lalu berikut ini visualisasi pengaruh terhadap kategorinya. Nah, seperti yang dilihat di gambar, seperti itu. Bisa dilihat jumlah yang sedang sangat banyak sekali. Nah, kesimpulan dari EDA ini, yang pertama itu tidak ada pengaruh yang kuat antar fitur. Yang kedua itu fitur tanggal station max dan critical tidak diperlukan untuk kasus klasifikasi. Kemudian dataset didominasi oleh kelas sedang dan tidak sehat seperti yang dilihat pada visualisasi di atas tuh. Dan yang terakhir itu sebelum dilaksanakan pendeteksian dan penanganan outlier, data memiliki kecondongan sequence di luar rentang yang dapat diterima, yaitu minus 0,5 kurang dari 0 kurang dari 0,5. Nah, setelah dilakukan penanganan terhadap kecondongan data, sekarang data sudah mendekati simetris. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fase seleksi fitur. Nah, untuk kasus klasifikasi, sepertinya kita tidak memerlukan fitur tanggal, lalu kemudian fitur nama stasiun, kemudian fitur max dan juga kritikal. Karena fitur ini tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan atau kelasnya nanti. Nah, berikut ini kita akan menghapus kolom tanggal, stasiun, max, dan kritikal dari data frame. Nah, ini berikut ini data frame setelah kolom tersebut dihapus. Nah, tadi heatmap menunjukkan bahwa korelasi antar fitur itu relatif lemah ya, karena tidak ada yang bernilai di atas 0,4 bahkan. Ya. Nah, tapi tidak masalah karena kita ini ingin memfokuskan penelitian ini terhadap fitur polutan yang memiliki pengaruh terhadap kelas. Nah, ini kita mendefinisikan fitur-fiturnya, lalu kemudian ini adalah target atau tujuannya atau kelasnya.
Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu adalah seleksi model. Nah, seleksi model kita menggunakan yang pertama adalah algoritma random forest ya, tadi sudah dijelaskan, dengan parameter n estimator itu 100 dan random state 42. Lalu kemudian ada decision tree model yang akan dihasilkan dengan menggunakan algoritma decision tree classifier dengan parameter kriterion gini, lalu kemudian max depth-nya itu 5, lalu kemudian min sample split-nya itu 2, dan min sample sleeve-nya itu 1, kemudian random state-nya ini 42 juga. Nah, lalu kemudian ada model CatBus yang akan dihasilkan dengan menggunakan CatBus classifier dengan iterasi itu 1000, kemudian learning rate-nya itu 0,1, kemudian kedalaman probability atau depth-nya itu sekitar 6, lalu kemudian random seed-nya sama 42, dan loss function ini harus multi-class ya, karena kita ini ingin melakukan klasifikasi yang dimana kelasnya itu lebih dari 2, atau bisa dibilang kelasnya itu ada banyak, makanya kita harus menggunakan fungsi kerugiannya itu multi-class untuk model CatBus ini. Lalu kemudian yang terakhir ada model KNN yang akan dihasilkan dengan menggunakan K-neighbors classifier dengan jumlah tetangganya itu 13, kemudian metrik atau buat pengukuran itu menggunakan Manhattan, dan weights-nya itu dihitung berdasarkan jaraknya. Nah, selanjutnya setelah kita menseleksi dan memasukkan setiap parameter untuk model ini, kita akan melaksanakan pelatihan dan pengujian model. Nah, untuk itu kita pertama-tama harus membagi dulu dataset menjadi 70% data untuk latih dan kemudian 30% data untuk uji. Nah, di sini ini adalah kodenya untuk membagi dataset. Nah, ini test size-nya ini 0,3, berarti 30% data test. Lalu kemudian lalu kemudian selanjutnya kita akan melakukan standarisasi fitur. Nah, standarisasi fitur ini di sini kita menggunakan standar scaler. Nah, lalu kemudian pelatihan model. Nah, di sini model ini dimasukkannya tadi pertama kan ada model random forest. Nah, ini dia dimasukkan data fitur untuk data latih dan kemudian target untuk data uji atau kelasnya. Nah, sama untuk yang lain juga algoritma modelnya. Nah, ini ada output CatBus pembelajarannya. Jadi ketika kita menggunakan algoritma CatBus, maka kita bisa melihat nih untuk setiap berapa iterasinya dia ada waktunya juga, ada tingkat pembelajarannya juga. Nah, ini karena terlalu banyak kita sembunyikan saja. Nah, lalu setelah kita melatih, tentu saja kita ingin menguji model yang telah dibuat dan telah dilatih tentunya. Nah, ini tinggal kita ini ref testnya itu kita tinggal model dikali dimasukin predict dan diisi dengan data fitur tes. Nah, untuk model yang lain juga sama. Nah, selanjutnya kan ini kita udah melakukan pengujian. Nah, kita mau tahu dong akurasinya ini berapa sih untuk setiap model. Nah, berikut ini kodenya. Di sini kita menggunakan dictionary dan juga for loop. Dan evaluasi yang digunakan, metrik evaluasinya yaitu ada confusion matrix. Nah, ini untuk menampilkan confusion matrix dan juga classification report. Untuk setiap model nanti ini dia hasilnya. Pertama ini ada classification report untuk random forest. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akurasi yang diperoleh oleh model random forest itu sebesar 0,95 atau 95%. Nah, berikut ini adalah confusion matrix-nya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dia berhasil mengklasifikasikan data yang beneran baik nih, baik-baik,
itu dia 84. Nah, dia ini yang salah mengklasifikasikan, ada 7. Lalu selanjutnya ada classification report untuk decision tree. Nah, decision tree ini berhasil memperoleh akurasi sebesar 0,90. Lalu berikut ini adalah confusion matrix-nya. Kemudian untuk algoritma atau model CatBoost, itu dia memperoleh akurasi sebesar 0,95 atau 95%. Nah, berikut ini adalah confusion matrix-nya. Lalu yang terakhir yaitu model KNN. Nah, KNN ini akurasinya sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain ya, sekitar 86%. Nah, berikut ini klasifikasinya. Dapat dilihat nih, ini cukup, dia salah mengklasifikasikannya cukup besar. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengkomparasikan performa atau akurasi yang sudah kita peroleh tadi ya untuk setiap model. Nah, di sini kita membuat dulu generic kosong dulu. Lalu kemudian, nah ini penggunaan classification report dengan matriksnya digabungkan untuk setiap model nanti yang ada. Nah, langsung aja, ini kan random forest tadi ya akurasinya. Nah, ini matriks yang digunakan untuk evaluasi itu tidak hanya sekedar akurasi, namun juga matriks presisi dan recall serta F1 score. Berikut ini adalah komparasi model berdasarkan classification report. Nah, ini untuk setiap modelnya, ini yang biru itu untuk akurasi, kemudian yang oranye itu untuk presisi, kemudian yang hijau untuk recall, dan yang merah untuk F1 score. Nah, bisa dilihat di sini untuk random forest dan juga CatBoost ini hampir mirip, bedanya hanya 1%. Nah, kemudian kerennya fitur random atau fitur yang dimiliki oleh random forest itu kita bisa melihat fitur apa sih yang paling penting untuk melakukan klasifikasi. Nah, di random forest itu kita bisa melakukan itu. Sebenarnya nggak di random forest saja, banyak algoritma yang bisa yang memiliki fitur seperti ini. Ini itu namanya kita mengekstraksi fitur importance. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada fiturnya apa, kepentingan dan berapa. Nah, ini untuk lebih mudah visualisasinya nih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fitur yang paling penting untuk model random forest, atau maksudnya itu memiliki pengaruh terbesar, yaitu fitur O3. Nah, jadi kesimpulannya model yang dihasilkan ini, model yang memiliki performa terbaik adalah model random forest dengan presisi sebesar 95%, lalu kemudian presisinya 0,95, recall-nya 0,95, dan F1 score-nya 0,95. Dan kedua itu ada CatBoost dengan 0,94 untuk akurasinya, lalu kemudian presisinya ada 0,94, kemudian recall-nya ada 0,94, dan juga F1 score-nya ada 0,94. Nah, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan, kami memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.